Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Apakah suara saya terdengar dengan baik? Belakangan ini signal lagi kurang bersahabat nih tampaknya. Kak Fani. Kak Fani gak kangen ya sama aku? Ih, jauh-jauh nih Kak Fani. Dan semuanya yang di sini, apa kabar? Hari ini adalah hari istimewa. Jadi untuk Anda yang baru selesai makan malam, saya ingin menyapa dan bagi siapa saja yang mungkin saat ini sedang habis didiagnosa terkena kanker, kerap jadi salah satu momok kesehatan nih ya sayangku semuanya ya. Dan ini adalah hal yang paling menakutkan. Seperti kayak dapat bom gitu kan. Dar gitu di ruang diagnosa pastinya. Klinik dokter kayaknya semakin sempit kalau udah kayak begitu. Pengen cepat-cepat keluar, pengen cepat-cepat nangis seperti itu kan. Karena juga kepikiran tentang biaya pengobatan yang tidak jarang bikin kita tercengang. Emang sih pengobatan kanker tuh mahal banget. Dan butuh lebih dari sekedar semangat dan kekuatan fisik buat menghadapi penyakit kanker. Ini adalah kekuatan finansial juga. Penderita juga butuh dukungan yang tidak sedikit untuk urusan uang menuju kesembuhan jika mengambil jalur tindakan medis. Jadi kami sangat paham jika ada beberapa orang yang akhirnya tidak tahan dengan biaya pengobatan, pergi ke tempat-tempat alternatif atau spiritual yang kayaknya pengobatan bisa menyembuhkan pakai kambing atau pakai ramu-ramuan. Paham? Karena ini adalah pasti salah satunya pertimbangan masalah biaya. Jadi bagaimana ya mengelola finansial yang baik dan bijak sebelum, selama, dan setelah terdiagnosa kanker? Maksudnya gini, kalau sebelum adalah kita tahu nih, kita kelompok resiko tinggi nih untuk urusan kanker. Jadi bagaimana cara mengelola keuangan? Nggak berdoa supaya kita kena, enggak. Tetapi kalau sampai kena, nggak usah panik. Karena kita udah punya persiapan. Dan selama kita pengobatan, melakukan tindakan medis, kita udah tahu nih, ngambil pengobatan yang terbaik. Karena kita pun sudah siap. Selesai pengobatan, itu pun nggak selalu aman. Karena apa? Ada beberapa teman saya yang akhirnya uangnya terbuang untuk pengobatan, urusan yang lain-lain nggak kepegang. Sekolah anak, menemani orang tua, karena ada beberapa di Indonesia kan yang orang tua memang tinggal sama anaknya, begitu ya. Nah, hal-hal yang kayak begini nih, gimana mengelolanya? Kita akan bahas ya malam ini ya semuanya ya di IG Live Nutriken, nutrisi tepat pasien kanker. Nah, ini ada Master Financial Planner yang sudah sangat pengalaman sahabat saya. Nama satu keluarga ini batu permata semuanya ya. Udah ketebak ya kalau saya ngomong begitu? Iya betul, Safir Senduk. Beliau merupakan independent financial planner pertama di Indonesia dan sudah berkarir lebih dari 3 dekade. Lama banget nih. Safir Senduk juga mendirikan Biro Perencanaan Keuangan bersama Safir Senduk dan rekan pada tahun 1998. Untuk Anda yang mau bertanya, ayo segera tulis ya di kolom komentar. Silakan pertanyaannya karena saya tahu ini malam ini menjadi sesuatu yang penting banget buat semua. Dan acara ini didukung oleh Nutriken, nutrisi tepat pasien kanker, nutrisi yang diformulasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan pasien kanker. Produk ini adalah kerjasama dengan Rumah Sakit Kanker Darmais dan produk Nutriken tinggi energi dan tinggi protein, mengandung BCAA, omega 3 dan kaya antioksidan serta sumber serat. Ada 2 varian rasa, yaitu rasa jeruk dan stroberi. Sebentar lagi akan muncul rasa pisang. Saya akan langsung menghadirkan sahabat saya yang pintar, yang cerdas, yang baik luar biasa, Safir Senduk.
Kamu apa kabar sih? Kabar luar biasa banget. Aku tuh selalu ya merindukan pertemuan kita karena selalu dapat ilmu kayak dijedot-jedotin kepalanya gitu ya. Yang benar ngatur duit, yang benar jangan ngerepotin orang, yang benar. Nah gitu. Jadi kalau ketemu sama Safir tuh dia mau kasih ilmu apa lagi? Tapi udah denger nggak apa yang saya sampaikan? Dengar, dengar. Kesian kan ya Eh, kalau sehat. udah Jadi kayak sebenarnya yang Syahnas sampaikan tadi aku jadi ingat. Jadi orang tua aku sendiri, Syahnas itu meninggal karena kanker. Jadi ibu itu ibu aku tuh meninggal kanker tuh tahun 83. 83 itu 83 itu 1983 ya itu eh, leher rahim. Nah, kalau cervix. yes, service ya. Kalau Bapak itu 2017 kanker darah. Nggak tahu lah apa itu namanya gitu. Jadi Ya, ya jadi ya sebetulnya Safir juga ya memiliki resiko yang cukup tinggi ya Safir ya. semua Nah, dari kita. Betul, betul. iya, kamu tuh kayak Gilang. Ibunya Gilang juga meninggal karena kanker payudara, Wah, ayahnya meninggal karena kanker prostat. Makanya oh, Kak, iya, sementara saya sendiri kan penyintas kanker ovarium. Jadi yes, saya yes. juga mesti bagaimana ngatur keuangan kalau Ya, misalnya ada apa-apa nggak ngedoain, tapi kalau sampai ada apa-apa dengan tiga anak kami, karena iya, pohonnya kan kuat banget tuh ya Safir ya. iya, 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 Nah, betul, betul. jadi mau dapat ilmu nih, apalagi dapat ilmunya dari kamu yang walk the talk, yang emang udah juga ngalamin begitu Yes, kan betul, ya. betul, Nah, betul. jadi banyak nih Safir orang nih yang belum melek finansial gitu ya, belum memahami keuangan yang terencana itu seperti apa. Jadi supaya kita melek finansial yang dikaitkan dengan kanker, teh kumaha Safir, silahkan. Jadi intinya yang harus kita tahu bahwa setiap bulan itu kita punya penghasilan, uang keluar masuk gitu ya. Tetapi yang menarik adalah ternyata pengeluaran yang kita lakukan setiap bulan itu tidak pengeluaran yang kita lakukan itu tidak hanya bulanan, tapi juga pengeluaran yang sifatnya dadakan. Karena kalau pengeluaran bulanan itu bisa direncanakan. Tapi kalau dadakan tuh nggak bisa direncanakan, walaupun kadang-kadang dadakan itu tidak bisa direncanakan, tapi bisa diduga, diduga. Misalnya kayak maaf kematian gitu. Kematian tuh bisa diduga, tapi kita nggak tahu kapannya. Bisa bisa hari ini, bisa tahun depan, bahkan bisa tahun depan lagi kita nggak. Jadi memang ada pengeluaran dadakan yang sifatnya bisa diduga walaupun kita tidak bisa terlalu rencanakan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ketahuilah bahwa dalam hidup manusia pasti ada pengeluaran-pengeluaran besar yang harus kita lakukan. Itu pasti. Masalahnya adalah kita nggak tahu kapan dan seringkali eh, aku selalu bilang gini, biasanya ada ada pengeluaran terbesar dalam hidup manusia itu biasanya soal anak ya. Jadi kalau tidak ada urusan sakit dan lain sebagainya, biasanya pengeluaran terbesar itu adalah soal anak ya. Dari mulai anaknya masih di dalam kandungan, kita konsultasi secara rutin misalnya. Kemudian begitu anaknya lahir, ada ini, ada itu, belum lagi kalau anaknya kena apa, kena kuning lah segala macam, harus di rumah sakit lagi. Terus begitu sampai besar, sampai dia sekolah segala macam, kosnya segala macam. Jadi pengeluaran terbesar dalam hidup manusia adalah anak. Kalau aku bilang seperti itu, kenapa? Karena akumulasi itu dari satu anak. Nah kalau anaknya dua, anaknya tiga, tinggal dikalikan aja. Syahna sudah rasakan sendiri, itu pertama. Tetapi yang kedua adalah pembelian terbesar. Selain pengeluaran ada lagi pembelian. Jadi pembelian terbesar dalam hidup manusia itu adalah beli rumah. Itu pembelian terbesar dalam hidup manusia. Dan itu luar biasa loh. Kenapa? Karena orang bersedia mengeluarkan uang banyak sekali. Tapi yang lucu Shanas adalah ternyata uh, bagi kita di Indonesia ada semacam mindset dalam hidup kita bahwa kamu belum disebut mapan kalau nomor satu penghasilanmu belum besar, atau nomor dua kalau kamu belum punya barang-barang tertentu. Jadi di kalangan mereka yang sekarang usia-usia 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, ukuran kemapanan seorang anak adalah kalau dia sudah punya barang-barang tertentu, dan selalu ukuran dua. Rumah, Rumah, mobil. mobil, betul. Dan kalau anaknya, misalnya orang tua dia ngelihat anaknya ada tiga. Kalau yang satu anak ini rumahnya kecil, anak satu lagi rumahnya besar, yang rumahnya kecil dianggap kasihannya dia belum semapan kakaknya, rumahnya lebih besar.
Mobil juga begitu. Kalau anak satu ini punya mobil brand dari Jerman misalnya, sementara satu lagi brandnya dari Jepang atau Korea, dibilang aduh kasihannya dia belum semapan saudaranya yang brandnya dari Jerman misalnya seperti itu. Iya, iya. Padahal bisa jadi orang yang punya mobil yang brandnya dari Jerman, bisa jadi dia belum gak punya investasi. Sementara sementara saudaranya yang mobilnya brandnya lebih biasa aja, dia punya investasi lebih banyak. Jadi mindset orang adalah kepemilikan barang, tapi bukan investasi. Jadi Betul. koreksi, orang harus saatnya mengubah mindset bahwa kemapanan seseorang itu diukur dari investasi. Siap. Dan memiliki perencanaan keuangan yang matang di awal merupakan tindakan yang sangat penting, begitu ya, sebagai Betul, upaya antisipasi ataupun upaya untuk meminimalisir resiko ekonomi. Betulin kalau saya betul, salah, Safir. betul. Terkena penyakit kronis. Kanker Hmm, itu memang mematikan, Safir, gitu ya. iya, iya. Eh, dan mahal banget memang pengobatannya, seperti yang Iya, oh ya, iya, seperti yang saya bilang. Jadi ibu saya ingat karena ayah saya orang Pertamina, Safir. iya, iya. Jadi waktu ibu saya sakit, walaupun cuma 5 bulan ya, sekarang Iya. ketahuan 5 bulan kemudian meninggal, begitu ya. Oh, Nah, oke. tapi tuh ditanggung sama perusahaan ayah Iya, saya, karena kalau oke. Pertamina kan suami Iya, istri sampai iya, meninggal, kalau iya, anak sampai umur 21 tahun. Tapi kan di iya. saat ini nggak semuanya begitu, Safir, gitu ya, Betul. fasilitas. Terkena penyakit kronis tertentu seperti kanker. Nah, ini rencana keuangan yang matang menurutmu nih bagaimana nih? Iya. Semuanya bisa hilang. Semuanya tuh mobil keluaran Jerman, gone. Rumah, Iya, rumah 3 lantai, Safir. Itu rumah peruko, gua nggak tahu ya. Pokoknya tuh lantainya tuh banyak, iya, iya, kamarnya banyak, iya. hilang karena Banget kan? Iya, orang dan tua kita orang dan kita orang sih tuh Anas seringkali mengukur kemapanan orang lain dari besarnya rumah dia, barang-barang di dalamnya bagus. Oh, dia mapan juga iya ya, dia pakai juga ya. Padahal belum iya tentu dia punya investasi misalnya. iya Dan ini iya aku selalu bilang gini, Syahnas, kalaupun kamu punya investasi, maka investasi itu harus dijaga dari kemungkinan sakit kronis seperti itu. Cara betul. menjaganya simpel banget, Syahnas, dengan cara punya asuransi. Jadi aku selalu bilang gini, asuransi itu mirip seperti payung. Jadi payung tidak menjamin hujan tidak akan turun, tapi payung menjamin Anda tidak akan basah kalau ada hujan. Aku tambahin lagi. Iya, Asuransi itu seperti layaknya safety belt. Kan betul. bukan berarti kita pakai safety belt, kita lagi berdoa, kita tabrakan. Yes, Akan tetapi kalau misalnya kita tabrakan, kita nggak akan kelempar dari mobil. Nauzubillah min benar, dzalik, benar, begitu ya. Nah, benar, benar. jadi jawabannya ini adalah alokasi keuangan berupa asuransi sakit atau tidak sakit, begitu? Betul, betul. Sakit atau tidak sakit. Tapi yang lucu sih, Anas, yang lucu yang menarik adalah seringkali asuransi, bukan seringkali, 99% asuransi hanya mau menerima premi asuransi kita kalau kita tidak pernah sakit. Iya, atau kumaha. Jadi Iya, gimana dong, iya. Safir? Gimana Karena dong? dia tahu kalau kita sudah pernah sakit, maka mungkin dia tidak mau terima kita, atau kalaupun dia terima kita, ya dia tidak mau mengganti kalau kita kena penyakit yang memang sudah pernah kita alami. Jadi Ah, saran saya adalah kalau Anda atau siapapun yang nonton acara kita ini kebetulan belum pernah ngalamin sakit, atau mungkin sakit tapi belum pernah didiagnosa mengalami sakit, cepat-cepat diambil asuransi. Yang kedua, Sianas, adalah ada beberapa orang yang mungkin mereka sudah merasa mapan dalam kehidupannya. Mereka merasa walaupun mapannya diukur dari jumlah rekeningnya di bank atau ya. depositnya di bank, dia nggak punya Mm, investasi. Dia merasa ngapain sih saya ambil asuransi? Kalaupun saya ada sakit, saya bisa bayar kok dari uang saya. Saya selalu bilang gini, Syahnas, bahwa daripada uang di rekening kamu pakai buat bayar sakit, mending uang di mm. rekening kamu pakai untuk bayar hal lain, sekolah anak misalnya, biar urusan sakit dibayarin sama perusahaan asuransi aja. Setuju, 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 setuju. Nah, itu kalau misalnya sebelum sakit. Kalau Hmm. lagi sakit gimana, Safir? Nih Nah, baru keluar nih dari ruang klinik dokter onkologis. Positif, Anda terkena kanker dimanapun lokasinya.
stadium Ya, ini hasil biopsinya mesti begini. Nah, mesti ya, gimana nih? Mesti gimana nanganinnya? ya. Contoh sekali lagi, kalau dia sebelumnya udah ambil asuransi, mungkin lebih enak. Kenapa? Karena memang ada penggantian. Tapi yang kedua adalah biasanya seseorang itu, mereka biasanya punya BPJS. Nah, BPJS itu sendiri sebetulnya juga sebuah asuransi. Cuman kita di industri financial planning menyebut BPJS itu sebagai asuransi sosial. Artinya adalah asuransi yang dikeluarkan oleh negara, walaupun negara tidak cari untung banget dari asuransi itu. Jadi Ya, seringkali preminya itu memang lebih murah karena memang sudah sebagian disubsidi oleh negara. Intinya gitu. Jadi intinya asuransi sosial dan orang kalau dia karyawan misalnya dia wajib diikutkan dengan BPJS oleh perusahaan tempat dia bekerja. Nah, kalau dia ya, freelancer dan lain sebagainya, tidak ada salahnya juga dia ikut BPJS karena BPJS itu sendiri murah. Nah, masalahnya sekarang adalah kalau orang itu nggak punya BPJS atau nggak punya asuransi, kemudian ketahuan didiagnosa kamu kena kanker, memang memang sementara kalau dia sudah ketahuan seperti itu, terus dia ya. mengajukan diri ke asuransi, besar kemungkinan dia tidak diterima asuransinya. Maka satu-satunya cara adalah dia harus pakai uang sendiri. Tah Nah, gimana? uang sendiri itu seperti apa? Dari penghasilan bulanan dia atau dia dari jual aset. Dia tetap harus siap-siap. Nah, Hmm. Syahnas, kalau kita bicara kanker misalnya, maka uh, fokus yang harus kita lakukan paling tidak ada tiga hal. Pertama adalah konsultasi, kemudian kedua adalah obat-obatan, dan yang ketiga adalah tindakan atau operasi. Kita mulai dari konsultasi dulu, Syahnas. Kalau konsultasi ya biasalah ya kita udah tahu kalau misalnya kita bayar sendiri berapa per bulan, ya mungkin aku nggak usah sebut lagi lah ya, tergantung di rumah sakit apa dan lain sebagainya. Nah, cuma yang dalam tanda petik cukup menyebalkan itu adalah kalau dokter bilang harus tindakan. Nah, tindakan itu lumayan harganya dan seringkali ya kalau dia nggak punya asuransi atau BPJS dia harus jual asetnya. Tapi mungkin katakan kita mungkin bisa menunda tindakan, tapi paling tidak yang kita lakukan adalah obat-obatan. Nah, Syahnas ini menarik. Obat-obatan itu ya variatif harganya, tergantung dia kankernya apa dan lain sebagainya. Hmm. Tapi sama seperti gelas ini, mungkin rasanya obat-obatan kita bisa bayar obat-obatan. Tapi kalau misalnya kayak gelas ini kita tuang seperti ini sih rasanya ringan ya. Tapi coba kita pegang gelas ini seharian, Betul. rasanya berat juga. Artinya adalah beli obat buat urusan kanker itu sekali dua kali beli mungkin masih oke. Tapi kalau udah berbulan-bulan, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, kamu nggak kelar-kelar beli obatnya sama seperti kita pegang gelas ini seharian, berhari-hari, berbulan-bulan dan kita nggak turunin rasanya berat juga. Kalau cuma sekali Nah, aja masih ringan. tetapi kalau misalnya ditaro nggak bisa, Nggak bisa mati. ditaruh, nggak bisa ditaruh Iya kan sudah dong. beli obatnya. Iya. Betul. Terus gimana? Ya sudah, memang memang ya jelas sama seperti pertanyaan gini, ada orang sakit gitu ya, dia waktu sakitnya masih ringan, dia nggak mau datang ke dokter, ataupun kalau dia datang ke dokter, dia tidak dia tidak menjalankan saran dari dokter. Tapi pas mau ibaratnya pas mau sekarat dia datang ke dokter dan dia bilang dokter tolong bantu saya. Udah agak susah memang. Itu sama seperti orang dalam hal keuangan. Dia udah tahu Pak Safir udah ratusan kali bilang ambil asuransi, punya investasi segala macam, nggak dilakukan. Tapi begitu dia kena diagnosa, sementara dia belum ambil asuransi, kemudian dia nggak punya tabungan, nggak punya investasi, baru datang ke saya ngarep keajaiban, agak susah sih. Jadi satu-satunya cara adalah dia harus mulai hidup frugal living, hidup hemat, kemudian dia harus declutter financial. Declutter tuh artinya dia harus bersih-bersih, asetnya dia udah nggak penting, jual aja segera, jual aja segera. Dan karena memang kalau kita bicara tindakannya lumayan mahal ya. Misalnya ada operasi pengangkatan sel kanker, kemudian ada kemoterapi, ada terapi radioaktif, belum lagi MRI. Satu, dua, tiga, empat, satu, dua kali masih oke, masih punya uang tiga, empat kali itu lumayan. Jadi sekali lagi, kalau sudah terlanjur nggak punya asuransi dan terlanjur nggak punya tabungan investasi, bersih-bersih aset kita, jual, 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 jual seperti itu. Oke. Nah, sekarang udah nih selesai pengobatan udah beres. Ibu Yohana kan juga bilang, oh biaya kemoterapi mah, wah berat banget gitu ya. Bu Yohana Nah, pasti udah punya pengalaman itu. Nah ya, kemudian udah nih, Fir, akhirnya kan udah mesti mulai, udah kayak ngisi bensin nih Safir,
mulai Iya, dari nol lagi ya Bu, iya mulai betul. dari nol lagi ya Pak, kayak ngisi bensin gitu kan. Artinya Betul, ini betul. duitnya Kita udah kita habis, harus mulai, ludes betul, udah semuanya. harus mulai, betul, betul, betul. Gimana? Iya, jadi intinya gitu. Belum lagi satu lagi sih Anas, ada lagi pengeluaran untuk makanan sehat. Itu Hmm. itu ekstra lagi. Makanannya juga harus sehat. Tapi sekali lagi gini, yang membedakan sebetulnya adalah di luar ilmu keuangan, sebetulnya adalah optimisme dari pasien yang bersangkutan. Oke. Ada orang yang saya tahu ini nggak gampang. Ada orang yang dia ya 1 2 bulan dia ngerasa dia udah down sekali, down luar biasa, kayaknya kayaknya semua semua kayaknya udah susah. Tapi ada orang yang dia udah kena 6 bulan yang dia lakukan, nah dia tetap optimis. Saya tahu si Anas ini tidak mudah dilakukan, tidak mudah dilakukan. Tapi saya selalu bilang bahwa Anda nggak punya pilihan lain selain optimis, nggak punya pilihan Betul, lain. Yang itu. betul. Yang kedua adalah jangankan orang yang kena kanker, orang yang tidak kena kanker pun dia kalau udah takdirnya dia bisa saja bulan depan dia seperti itu. Gone. Ya. Sementara ada orang yang kena kanker, hidupnya masih cukup panjang. Ada orang nggak kena kanker, hidupnya pendek. Jadi kita tidak punya pilihan lain selain optimis, tapi sekali lagi, Shana, saya tahu tidak mudah dilakukan. Betul. Tapi kita punya pilihan lain. Baik, ini seperti testimoninya Mbak Miracle Ocha. Katanya, iya betul, ibuku berobat kanker habis puluhan juta. Untung ada bantuan asuransi. Jadi Iya. sebetulnya nih kalau pun kita punya BPJS, tetap mesti punya asuransi yang lain ya, Safir? Nah, ini menarik, Shanas. Kalau udah punya BPJS, perlu punya asuransi yang lain atau tidak? Jawabannya, Shanas, sebetulnya kalau sudah punya BPJS, tidak harus punya asuransi lagi. Tetapi Shanas, harus diakui bahwa BPJS adalah asuransinya semua orang. Ketika semua orang ikut BPJS, maka ketika dia masih level pertama, dia diterima di semua klinik gitu ya. Lama-lama makin susah, lama makin sempit. Kalau di Jakarta mungkin dia hanya bisa di RSCM misalnya, ya. Which is semua orang ke RSCM. Dan seringkali ngantrinya tuh lumayan panjang untuk konsultasi yang hanya nggak sampai 30 menit. Jadi saya selalu bilang, kalau Anda punya dana lebih, ambil asuransi lagi selain BPJS, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak masalah nunggu lama, karena apa? Makin tinggi levelnya kan dia makin sempit kan provider kesehatannya kan Iya. ya. Untuk level tertentu bisa dia hanya bisa di rumah sakit tertentu bisa. Dan semua orang ke situ. Sehingga dia harus nunggu lama. Nah, untuk Anda yang tidak masalah seperti itu, minimal BPJS pun sudah cukup. Tapi kalau Anda ngerasa saya punya uang lebih untuk bayar asuransi lagi, monggo silakan ambil lagi asuransi kesehatan lagi di luar BPJS, malah lebih bagus sehingga mungkin pelayanannya bisa berbeda. Betul. Selain itu memang mungkin ada beberapa tindakan pengobatan yang nggak bisa di-cover sama BPJS, Safir. Betul, betul, Jadi memang betul. kalau semakin berat stadium begitu ya, ada beberapa Ya, yang memang tidak di-cover sehingga memang kita punya ada double safety belt lah seperti betul. gitu ya. Jadi Ini kalau Mbak Fani, ada dana Shanas, monggo ambil lagi asuransi kesehatan lain di luar BPJS, nggak apa-apa, bagus malah. oke. Ada Mbak Fani nanya gini, berapa alokasi dana yang rasional untuk asuransi kesehatan? Jawabannya Shanas tergantung nomor satu Anda umurnya berapa. Itu yang Oke. pertama, tentunya makin tinggi usianya makin mahal, preminya sangat wajar. Dan yang Oke. kedua, Anda laki atau perempuan. Which is biasanya yang perempuan itu untuk usia yang sama, laki perempuan yang biasanya perempuan itu lebih mahal. Oh. Iya, untuk usia yang sama. Misalnya sama-sama 35 tahun bisa laki perempuan. Pada asuransi kesehatan umumnya untuk perempuan lebih mahal. Karena lebih banyak kemungkinan terkena sakit. Iya, ya, kita ngomong halusnya seperti itu. Gitu. Jadi kalau Anda merasa, siapapun di antara yang nonton acara ini merasa Anda tidak pernah didiagnosa penyakit kritis lah segala macam, cepat-cepat ambil asuransi kesehatan sekarang, cepat-cepat, jangan nunda minggu depan, minggu ini juga. Oke, paham. Ini ada yang masuk dari Mamski. Mamski ini punya ibu usianya 63 tahun, susah Safir daftarin asuransi dengan jaminan kesehatan. Cuma bisa asuransi jiwa. Bagaimana tuh? Iya, sebetulnya memang tergantung lagi. Saya harus lihat dulu produknya seperti apa. Hanya bedanya adalah kalau misalnya, memang tergantung perusahaannya berbeda-beda. Kalau misalnya si ibu ini sudah pernah punya asuransi jiwa,
dari beberapa tahun sebelumnya. Biasanya asuransi jiwa itu mungkin adalah asuransi jiwa yang sudah ditempel juga dengan manfaat kesehatan. Biasanya lebih mudah dan itu yang dia manfaatkan gitu ya. Tapi kalau dia mau ambil asuransi baru, tidak semua perusahaan asuransi mau menerimanya. Tidak semua perusahaan asuransi mau menerimanya. Kalau mau ya sejak sebelum usia 60 seperti itu. Oke, siap. Ini ada Mbak Zikrullah underscore Fanta Hotel Yankee. Bingung bacanya apa? Value, gitu ya. Oke. Nanya dong, Safir, bagaimana urgensi untuk tambah asuransi swasta ketika dari kantor saya juga sudah dapat fasilitas asuransi, tapi kan bekerja ada masa pensiunnya ya. Iya betul, Syahnas. Kadang-kadang mungkin kita seringkali menghadiri seminar ya. Kita seringkali menghadiri seminar, seringkali menghadiri acara event-event, dan seringkali acara tersebut ada door prize-nya. Door prize-nya sebuah handphone atau flash disk dan lain sebagainya. Tapi seringkali handphone dan flash disk-nya itu kapasitasnya kapasitas kecil. Kenapa? Karena panitia mikir yang penting ada hadiahnya dan kelihatan hadiahnya HP, kelihatan hadiahnya flash disk gitu ya. Toh sih orang yang dapat hadiah tidak akan komplain. Kok cuma 64 giga sih flash disk ya? Nah, perusahaan juga begitu. Yang penting karyawan dapat asuransi kesehatan. Memang tidak semua perusahaan seperti itu. Tapi yang penting karyawan dapat asuransi kesehatan. Mungkin nggak usah besar-besar banget. Yang penting ada. Jadi mungkin menjawab pertanyaan Anda sih, Anda tadi yang nanya tadi, urgensinya adalah lihat kebutuhannya. Contoh dari asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan, lihat itu dia kerjasama dengan perusahaan asuransi kesehatan ataukah dia pakai uang sendiri. Karena ada sih Anas, si perusahaan tempat kita bekerja itu dia tidak pakai asuransi kesehatan tapi pakai duit sendiri. Nah untuk dia pakai duit sendiri kadang-kadang yang dia ganti itu juga nggak banyak seperti itu. Jadi lihat kira-kira kalau dari perusahaan ini saya cuma dapat penggantian per hari kamar rumah sakit misalnya 1 juta. Kayaknya untuk orang kayak nggak cukup deh 1 juta, cukupnya 1,5 juta. Berarti dia harus ambil lagi. Itu urgent seperti itu. Tapi kalau dia ngerasa 1 juta cukup lah untuk saya, nggak apa-apa lah 1 kamar 3 orang misalnya, mungkin dia nggak harus ambil lagi. Oke, sip. Ada Mbak Ariana Masyuni. Tanya dong, suami saya 5 tahun sudah pensiun nih Safir. Kalau kan ini kan jaga-jaga ya di masa pensiunnya kan artinya ya. Nah masih bisa ikut asuransi nggak? Karena selama ini di cover oleh perusahaan. Sekarang udah pensiun. Sekarang udah pensiun. Oke. Jadi kemungkinan sekali lagi tidak semua perusahaan asuransi mau menerima kalau yang udah pensiun. Tapi sekali lagi tidak ada salahnya Anda coba. Saya juga tidak mau menutup semangat Anda gitu ya. Kemudian nanti juga akan dilihat riwayatnya seperti apa begitu ya. Akan dilihat riwayatnya seperti apa. Dan biasanya akan lebih mudah kalau Anda datang ke perusahaan asuransi yang memang Anda sudah pernah punya produknya. Sekali lagi kita harus datang sendiri ke perusahaan asuransinya dan mengecek langsung. Siap. Nah, ini balik lagi pertanyaannya gini. Ukuran kesehatan keuangan seseorang itu dikatakan baik jika sewaktu-waktu ada hal yang di luar dugaannya seperti Safir bilang gitu ya. Dia tuh udah siap. Jadi apa saja nih faktor kesiapan atau persiapannya supaya dia punya tolok ukur bahwa keuangannya sehat. Jadi nggak ngerepotin orang gitu loh Safir. Sianas, saya membayangkan keuangan itu mirip seperti sebuah rumah, ya rumah. Jadi rumah itu ada yang namanya fondasi, ada yang namanya bangunan, ada yang namanya atap, gitu ya. Atapnya itu adalah investasi yang kita lakukan untuk masa depan. Jadi investasi yang bukan untuk dipakai lagi. Jadi kalau bisa investasi itu berkembang dan diwariskan kepada anak kita. Itu atapnya. Nah bangunannya Syahnas itu adalah investasi yang kita lakukan untuk dipakai di masa akan datang. Contoh anak kita mau pergi kuliah ke Kanada. 10 tahun sebelumnya Syahnas punya tanggung banyak banget ya, banyak. Tapi niatannya begitu mau kuliah kita ambil uangnya. Jadi kita ulang lagi. Jadi atapnya itu adalah investasi untuk kita kembangkan, akumulasi, dan kalau perlu kita wariskan. Bangunannya adalah investasi tapi untuk dipakai. Untuk beli rumah, untuk anak kuliah, dan seterusnya. Itu untuk dipakai. Nah, fondasinya itu ada 3 hal, Syahnas. Ada penghasilan rutin kita, dari gaji misalnya, atau dari penghasilan rutin kita. Kemudian kedua adalah dari dana darurat kita, dana darurat. Jadi aku selalu bilang,
Dana darurat adalah dana yang kita punya kalau terjadi sesuatu pada Iya. mesin ATM lah, segala penghasilan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga asuransi. Ini fondasi ketiga. Jadi fondasi itu ada tiga, ada penghasilan rutin kita, dana darurat, dan asuransi. Kalau tiga ini mantap, maka bangunannya akan aman, atapnya akan aman. Tapi kalau kita nggak ada dana darurat, atau nggak ada asuransi, atau nggak ada penghasilan rutin, kalau ada apa-apa, kita akan ambil uang dari bangunannya. Contoh, kalau terjadi sesuatu, uang tabungan untuk anak kita sekolah di Kanada terpaksa kita ambil tuh. Begitu bangunan kita ambil, biaya pengobatan. runtuh juga buat biaya pengobatan. Nah, bangunan kita ambil, atapnya juga akan ikut runtuh. Jadi ukuran kesehatannya adalah satu, pastikan fondasi keuangan kita, pastikan fondasinya ada tiga, penghasilan rutin, dana darurat, dan asuransi. Di atas fondasi itu ada bangunannya itu adalah investasi atau tabungan yang kita lakukan untuk dipakai lagi di masa yang akan datang. Sementara atapnya adalah investasi yang kita wariskan untuk anak cucu kita. Baiklah, kalau gitu kita ngomong fondasi, ya. Yes, Itu kan ideal ya sayangku ya. Ya, Begitu ya. mah ideal. Tetapi banyak sahabat kita pejuang kanker, Safir, dari fondasinya aja udah bermasalah, Safir. Betul. Contoh, kan ada 3 hal. Misalnya biaya dari dia bekerja. Kalau dia sakit dia udah nggak bisa kerja. Iya, Begitu kan? betul. Dan dana darurat nggak punya. Pokoknya kita ngomong yang apes-apesnya lah, begitu ya. Betul, Kemudian betul. satu lagi adalah Asuransi. asuransi. Penghasilan rutin dan darurat asuransi, ya. Asuransi nggak punya. Iya. Mesti gimana? Pokoknya Iya. ngomongnya apes. Iya, memang jelas dia harus jual aset. Jelas dia harus jual aset. Jadi sekali lagi sih Anas, keuangan itu sama kayak dokter, ada hal-hal yang harus dilakukan dari jauh hari. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka tidak ada apapun yang bisa kita lakukan kecuali jual aset. Nah, besar kemungkinan kalau jual aset itu pasti bisa dilakukan. Kenapa sih Anas? Karena sekali lagi budaya kita orang Indonesia adalah selama kita masih jaya dalam soal karir, kebiasaan kita adalah beli barang. Serius, aku kasih contoh sih Anas. Biasanya begitu kita pertama kali kerja jadi karyawan umur 23, 24, 25, yang ada di kepala kita adalah bagaimana memiliki motor atau mobil pertama kita. Wah, ya. Betul. Gak punya duit, orang tua kita bilang kalau nggak nyicil gimana bisa punya barang? Ya udah nyicil aja gitu ya. Nah, sementara habis itu begitu punya motor atau mobil mulai ada beli TV yang bagusan. Wah, karir seperti ini cocoknya beli TV. Nggak cocok TV-nya harus brand tertentu gitu ya. Lama-lama kita mulai nyicil rumah, lama-lama nyicil elektronik dan lain sebagainya. Lama-lama karir kita meningkat, kayaknya TV-nya nggak cocok seperti itu, harus ganti. Rumah harus diperbesar dan kayaknya jangan pakai mobil merek ini, nggak cocok ya. Brandnya harus dari negara ini atau brand tertentu. Dan terus begitu, dan kebiasaan kita adalah menumpuk barang-barang mahal di rumah kita. Dan itulah yang kita lakukan Syahnas orang Indonesia. Yang kita lakukan kebanyakan selama 30 tahun. Kita pertama kali kerja umur 25 sampai kita pensiun umur 45, kebiasaan kita adalah beli barang. Dan karir kita akan malu-maluin kalau kita nggak bisa beli barang itu. Apalagi Syahnas begitu kita udah ikut komunitas hobi. Wow. Habis gitu ya. Nah, jadi sementara karena fokus kita adalah beli barang, entah cash, entah nyicil, kita lupa investasi, kita tidak beli asuransi, sehingga pasti ketika terjadi sesuatu, ketika terjadi sakit, kita nggak punya asuransi, nggak punya investasi, satu-satu yang bisa kita lakukan adalah jual barang, dan percayalah, mudah-mudahan jual barang itu cukup uang nih. Baik, ini ada Ibu Ines, Mbak Ines Hapsari, bagus sekali. Mas Safir, jadi asuransi dulu apa dana darurat dulu yang disiapkan untuk misalnya kanker, urusan penyakit kronis kayak begini? Barengan ya. Kenapa? Karena sebetulnya dana darurat itu untuk membayar hal-hal kalau misalnya terjadi sesuatu dengan penghasilan kita, sementara asuransi adalah gunanya untuk berjaga-jaga kalau terjadi suatu musibah.
Ada hal-hal yang hanya bisa dibayar dari dana darurat, ada hal-hal yang hanya bisa dibayar dari asuransi. Sebagai contoh, kalau kita karyawan dan kita di PHK, asuransi nggak bisa ganti itu, Shanas. Asuransi nggak bisa ganti, dana darurat lah yang bisa membayar itu. Tapi kalau misalnya terjadi musibah, terjadi kecelakaan lah, terjadi penyakit, segala macam, asuransi lah yang akan mengganti. Jadi kalau saya bilang lakukan berbarengan, toh dana darurat itu yang kita miliki, saya selalu kasih saran, paling tidak 2, 3, atau 4 bulan pengeluaran keluarga lah. 2, 3, 4 bulan pengeluaran keluarga. Sementara asuransi, kalau kita pinter memilihnya, ada banyak kok asuransi yang harganya terjangkau, Shanas. Iya, karena Safir bukan penjual asuransi, jadi Safir nggak Iya, boleh betul. ngomong. Nggak Betul. boleh. Ada beberapa yang nanya begini, rekomendasi dong, sebut nama asuransinya. Nggak boleh, nggak Nggak boleh. boleh. Iya. Sekarang dari saya, Shanas, sekarang intinya perusahaan asuransi itu hanya ada dua ya, ada perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa. Sekarang hampir semua perusahaan asuransi jiwa punya asuransi kesehatan, baik asuransi kesehatan yang berdiri sendiri maupun berupa manfaat kesehatan yang menempel pada asuransi jiwa. Kalau asuransi kesehatan yang berdiri sendiri, dia tidak memberikan penggantian pada kematian. Tidak, tapi hanya kesehatan. Sementara satu lagi ada asuransi jiwa yang ditempel manfaat kesehatan. Nah, itu lebih global lagi tuh. Meninggal dapat uang santunan, sementara sakit pun dapat manfaat penggantian sakitnya. Oke, sip. Nah, jadi silakan mencari yang kayak begitu ya. Udah dikasih clue-nya tuh sama Safir seperti itu. Jadi udah terjawab semuanya ya.